Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya. dan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيلنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة حين نزول البركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب بدروس اللغة العربية لغير الناطقين به. نرجو الله أن يسهل لنا وأن يبارك لنا في تعليمنا. Hmm. وقال الله جميعا. آه هذه الليلة إن شاء الله نستمر مراجعتنا. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الرابع، وكنا راجعنا في الدرس الماضي مبحث البدل، وهذه الليلة إن شاء الله سنراجع مبحث الأحرف المشبهة بالفعل، أو بعبارة أخرى الأحرف المشبهة بالفعل هي إن وأخواتها. Ini adalah pembahasan baru. Kita melanjutkan murajaah kita umat sekalian. Kalau kemarin kita membahas badal, maka di sini pembahasan berikutnya yaitu al-ahruf al-musyabah bil fi'li, atau lebih sering kita dengar atau kita kenal dengan inna wa akhwatuh. Inna dan kawan-kawannya. Ini istilah lainnya, al-ahruf al-musyabah bil fi'li. Kenapa dinamakan sedemikian? Kenapa dinamakan inna dan kawan-kawannya itu sebagai huruf yang menyerupai fi'lun? Karena inna dan kawan-kawannya bisa menasobkan isim selayaknya fi'il. Yang normalnya pada dasarnya yang menasobkan fi'lun itu adalah apa? Yang menasobkan isim, maksud saya. Normal yang menasobkan isim pada dasarnya adalah fi'il. Sedangkan di sini inna dan kawan-kawannya juga bisa menasobkan ism. Maka dikatakan huruf-huruf ini, yaitu inna dan kawan-kawannya itu mirip seperti fi'il. Makanya disebut al-ahruf al-musyabbahah bil fi'l. Fakanallahu jannah. Dan insya Allah inna dan kawan-kawannya ini tidak asing buat kita semuanya. Sejak awal semester 3 atau jilid 2, semester 3 itu awal jilid 2, kita sudah dikenalkan dengan inna, meskipun bukan semua inna dan kawan-kawannya, tapi di sana kita mulai dikenalkan inna, kemudian la'alla, kemudian juga lakinna, ka'anna. Nah, masih di semester yang sama ini, semester 3. Namun kemarin kita juga dikenalkan laita. Laita baru saja, belum lama, di awal bab ini. Laita. Subhanallah jami'an. Dan sempat juga kita mengenal ada apa namanya huruf-huruf yang berfungsi seperti inna, maksudnya fungsi secara i'rab itu seperti inna, tapi bukan kawan-kawannya inna, yaitu la an-nafiyah kemarin. La an-nafiyah lil jinsi, maksudnya la an-nafiyah lil jinsi itu amalnya atau pengaruhnya dalam i'rab persis seperti inna. Wassalamualaikum jami'an. Jadi huruf-huruf ini dikelompokkan menjadi satu berdasarkan satu kesamaan dalam pengaruh i'rab. Pengaruh i'rabnya sebagaimana kita pahami bersama sebelumnya, ya, inna dan kawan-kawannya itu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi sebenarnya inna dan kawan-kawannya ini, inna wa akhwatuha ini
diterapkan pada rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Hanya bisa demikian. Hanya bisa diterapkan pada rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar, dan ketika sudah ditambah inna dan kawan-kawannya, mubtadanya berubah menjadi ism inna dan kawan-kawannya, dan khabarul mubtada menjadi khabaru inna dan kawan-kawan. Meskipun di sana secara rinci, secara detail ada kondisi-kondisi khusus. Misalkan lakinna kalau mukhaffafah jadi lakin, tidak bertasydid dan tandanya sukun nunnya, maka di sana bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah. Tapi pada dasarnya inna dan kawan-kawannya itu hanya bisa diterapkan pada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Berdasarkan kesamaan itulah inna dan kawan-kawannya ini dikelompokkan menjadi satu. Meskipun dalam kenyataannya secara makna berbeda-beda, masing-masing secara makna berbeda-beda. Subhanallah jami'an. Seperti halnya dijelaskan oleh Asy-Syarih Hafizahullah di uh, kitab ini, di kitab syarah ini, dan kita tampilkan juga di layar di sana ada keterangan maknanya. Jadi maknanya berbeda-beda. Inna wa anna litaukid atau litakid. Inna dan anna itu fungsinya untuk penegasan. Ka'anna litashbih untuk penyerupaan. Lakinna lilistidrak. Lakinna itu untuk sanggahan. Laita litamanni itu untuk menunjukkan angan-angan, harapan. Nah, mungkin laita ini diartikan tamanni ini lebih cocok sebagai angan-angan karena kemarin kita bahas laita menunjukkan tamanni itu ada dua macam, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin atau mungkin tapi sulit terjadi dalam waktu singkat. Yasrullah. Baik, summa la'alla itu litaraji. Meskipun ada makna yang lain selain taraji, yaitu ikhfa, tidak disebutkan di sini. Tapi kita sudah pernah mempelajarinya, la'alla itu bisa menunjukkan dua makna, bisa litaraji untuk menunjukkan harapan, bisa juga lil isfaq menunjukkan kekhawatiran. Subhanallah jami. Itu makna masing-masing dari inna dan kawan-kawan. Jadi ada berapa tadi? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada 6 itu sekarang. Jadi setiap huruf memang seperti itu, Mas. Ya kan? Kalau kita bahas masalah huruf, entah itu i'rab atau yang lain, huruf itu eh, kita bisa melihat dari dua sisi biasanya. Dari sisi pengaruh i'rabnya dan dari sisi maknanya. Lalu dua ya. Makanya kalau misalkan kita menyebutkan namanya juga biasanya dilihat dari dua sisi itu. Ini secara i'rab ini apa? Apa na'am, pengaruhnya apa? Dan secara makna apa? Seperti inna. Inna itu kalau kita katakan namanya huruf apa? Harfu harfu nasbin wa taukid. Jadi kita sebutkan dua sisi itu kan, dari pengaruh i'rabnya dan dari segi maknanya. Inna harfu nasbin wa taukid, ka'anna harfu nasbin wa tashbih, lakinna harfu nasbin wal istidrak seperti itu. Wafakallahu a'lam. Begitu ya, Bu ya. Baik. Dan ternyata umumnya sekalian secara lebih detail lagi juga di sana ada beberapa ketentuan-ketentuan yang membedakan satu sama yang lain, satu dengan yang lain. Misalkan di sana laita dan la'alla. Mungkin kalau kita lihat sekilas saja, laita dan la'alla itu mirip, mirip sekali. Karena sama-sama menunjukkan harapan terkadang, harapan. Tapi di dalam bahasa Arab, harapan itu bukan istilah seperti di dalam bahasa kita, harapan harapan yang bagaimanapun itu umum sekali. Dalam bahasa Arab, at-tarji dan at-tamanni itu dibedakan. Naam, di sana laita dan la'alla ditegaskan lagi oleh Asy'ari di sini, bedanya dari segi makna. La'alla itu ketika la'alla itu menunjukkan at-tarji, bukan isyraq maksudnya. La'alla jika menunjukkan at-tarji karena lebih mirip tarji dan tamanni. Kalau isyraq tidak mirip. Baik.
La'alla ketika menunjukkan karoji, maksudnya berarti mengharapkan sesuatu yang betul-betul mungkin terjadi. Pokoknya jamnya. Misalkan ketika ada suatu event, suatu acara, kegiatan di sekolah, kemudian ada yang bertanya, Ainal mudir? Al-mudiru fit fit tariq, la'allahu yahduru ma'an. Misalkan seperti itu. La'allahu yahduru ma'ana. La'allahu yahduru ma'ana. Berarti ini betul-betul mungkin terjadi. Adapun laita itu menunjukkan taman. Taman ini itu kemarin seperti kita pelajari taman itu bisa dua kemungkinan. Taman ini mengharapkan sesuatu yang betul-betul tidak mungkin terjadi atau sesuatu yang mungkin terjadi tapi sulit dalam waktu singkat, sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Apa kalau kemungkinan itu bedanya secara detail antara la'alla dan laita. Kalau la'alla yang menunjukkan taroji betul-betul mungkin tanpa syarat, betul-betul mungkin. Tapi kalau misalkan uh, laita itu ima tidak mungkin sama sekali atau mungkin tapi sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Apa kenapa hujannya? Insya Allah tidak bisa juga. Untuk amalnya atau pengaruhnya dari segi Arab tadi sudah kita bahas kan subulis wa tarfa'ul khabar menasabkan isimnya dan merofakkan khabar. Berikutnya ahkamuha, maksudnya ahkamuha di sini adalah bawabituha, ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuan dari inna dan kawan-kawan. Yang pertama atau al-dhabit al-awwal, al-hukm al-awwal yajuzu an yakuna ismuha nakiratan nahwu ka'anna syai'an lam yahdits. Jadi isem dari inna dan kawan-kawannya itu boleh nakirah tanpa syarat dan tanpa sebab. Wafaqanallahu jami'an. Ini sedikit berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada itu pada dasarnya ma'rifah. Mubtada itu pada dasarnya ma'rifah dan boleh nakirah dalam beberapa kondisi. Nah, itu mubtada seperti itu. Kalau mubtada pada dasarnya ma'rifah dan boleh nakirah dalam beberapa kondisi. Tapi kalau ismu inna dan kawan-kawannya betul-betul boleh nakirah sejak awal tanpa syarat. Begitu Ibu ya. Dan ada bedanya juga dengan ismu la an-nafiyah lil jinsi kemarin. Kalau ismu la an-nafiyah lil jinsi yang kita bahas kemarin justru harus, bukan boleh, tapi harus. Harus nakirah baik isimnya maupun khabarnya dua-duanya harus nakirah. Itu la an-nafiyah lil jinsi supaya bisa berpengaruh seperti inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khabar. Nah, jadi ada tiga yang mungkin pada ketentuan pertama ini agak berbeda. Kalau mubtada itu pada dasarnya ma'rifah, boleh nakirah tapi dalam beberapa kondisi saja. Sedangkan inna dan kawan-kawannya isimnya betul-betul boleh nakirah tanpa syarat, tanpa sebab tertentu. Jadi sejak awal boleh langsung nakir. Adapun la an-nafiyah jinsi harus, bukan boleh tapi harus. Kalau harus, kalau harus itu nggak boleh, nggak harus seperti itu. Tapi kalau boleh tadi bismillah anafilibisi itu boleh maksudnya, berarti boleh ma'rifah juga, boleh nakirah, boleh ma'rifah. Maafkan Allah aja. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan bingung silahkan langsung ditanyakan Om. Kalian Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ad-dhabit ats-tsani atau al-hukm tsani. Ketentuan kedua, khabaruha yakunu mufradan wa jumlatan fi'liyatan wa ismiyatan wa shibaha jumlatun. Ini persis sekali seperti khobar dari mubtada. Khobaru inna dan kawan-kawannya itu ada tiga kemungkinan bentuknya. Bisa berupa ism mufrad, maksudnya ism mufrad di sini bukan tunggal, tapi maksudnya ism mufrad di sini bukan rangkaian jumlah atau syibhul jumlah. Saya pernah menjelaskan kepada umum sekalian,
istilah mufrad, jika konteksnya berbeda, maka maksudnya berbeda. Kalau istilah mufrad ketika membahas tentang jumlah, nah mufrad di sana maksudnya adalah tunggal, lawan dari musanna dan jama'. Tapi kalau mufrad dalam konteks al-munada, maksudnya mufrad di situ berarti satu kata saja, bukan rangkaian mudhaf atau syabih bil mudhaf. Tapi kalau di sini pada rangkaian jumlah ismiyah dan uh, inna dan kawan-kawannya, maka maksudnya mufrad di sini adalah bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Satu kata saja, bukan rangkaian jumlah dan juga bukan syibhul jumlah. Asalkan begitu gue ya. Tapi intinya ini persis seperti khobarul mubtada. Jadi khobaru inna dan kawan-kawannya boleh bentuknya mufrad, yaitu satu kata saja, bukan rangkaian jumlah atau syibhul jumlah. Boleh juga khobarnya berupa jumlah, baik jumlah fi'aliyah maupun ismiyah, dan juga boleh khobarnya berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah bisa jar majrur atau dzarf, baik dzarf zaman maupun dzarf makan. Subhanallah jami'an. Di sana disebutkan beberapa contoh dari asyarih. Awalan qauluhu ta'ala innallaha ghafurur rahim. Innallaha, inna di sini harfu nasbin wa taukid, lafzul jalalah sebagai ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah. Ghafurun ini khabaru inna marfu, berupa apa? Berupa mufrad. Satu kata saja, bukan rangkaian jumlah atau syubuhul jumlah. Berikutnya, sedangkan contoh yang kedua di sana, qauluhu ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Khabar pada ayat yang kedua ini berupa jumlah fi'liyah. Di sana yaghfiru dzunuba jami'an. Yaghfiru fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Adapun fa'ilnya dhamirun mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila lafzil jalal. Ad-dzunuba itu maf'ulun bihi mansub. Jadi ini khabarnya atau kita i'rab juga wal jumlatul fi'liyah allati tatakawwanu min fi'lin wa fa'il wa maf'ul bihi fi mahalli raf'in khabaru in. Jadi jumlah fi'liyah ini yang terdiri dari fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi dalam keadaan rafa' sebagai khabaru inna. Jadi contoh yang pertama, khabarnya berupa isim mufrad. Contoh yang kedua, khabarnya berupa jumlah fi'aliyah. Kita lihat contoh yang ketiga. Qauluhu ta'ala innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati. 'Indahu 'ilmus sa'ati ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah di mahalli raf'in khabaru inna. Jumlah ismiyah ini dalam kondisi rafa' sebagai khabar dari inna. Kok jumlah ismiyah? Bagaimana bisa jumlah ismiyah? Di sana 'indahu itu adalah khabaru muqaddam, sedangkan ilm, kata ilm itu adalah mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Ilm di situ adalah mubtada muakhar wa huwa mudhaf, as-sa'ati mudhafun ilaih. Jadi itu adalah rangkaian mubtada dan khabar. Indahu ilmu sa'ah adalah rangkaian mubtada dan khabar jumlah ismiyah di mahalli raf'in khabaru ini. Contoh yang ketiga ini khabarnya berupa jumlah ismiyah. Di sana Asy'ari menyebutkan contoh lagi berikutnya yang keempat dan kelima. Di sini keempat dan kelima, yang keempat dan yang kelima ini contoh khabarnya berupa syibhul jumlah. Contoh yang keempat, inna talida fil fasli. Inna talida fil fasli. Kalau kita perhatikan di sana, fil fasli itu adalah jar majrur. Jar majrur ini syibhul jumlah fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' sebagai khabar dari inna. Adapun contoh yang terakhir di sana, yang kelima, inna ta'ira fawqa syajarati. Fawqa syajarati ini syibhul jumlah berupa zarf. Fawqa itu zarf, zarf makan. Maka fawqa syajarati ini
fi mahalli raf'in khabaru ini. Ini berupa syibhul jumlah. Khabaru inna berupa syibhul. Wafaqanallahu jami'. Sebenarnya persis seperti khabar dari mubtada. Insyaallah kita juga. Wafaqanallahu jami'. Adapun berikutnya umat sekalian, ketentuan berikutnya maksud saya, ad-dhabit ba'dah la yajuzu an yataqaddama khabaruha 'alaiha. Ini pertama. La yajuzu an yataqaddama khabaruha 'alaiha. Khabarnya tidak boleh disebutkan sebelum inna dan kawan-kawannya. Jadi khabar dulu baru inna baru isimnya. Tidak boleh seperti itu. Sama sekali tidak boleh. Tidak bisa ditawar. Betul-betul tidak boleh khabarnya mendahului amilnya, mendahului huruf-huruf inna dan kawan-kawannya itu. Tapi kalau misalkan tetap yang di awal adalah inna dan kawan-kawannya, harf inna dan kawan-kawannya, kemudian tapi diawalkan khabarnya baru isimnya bagaimana seperti itu. Maka di sana ada perincian mas sekalian. Bagaimana kalau kita ingin membalik khabarnya dulu, baru isimnya. Baru misalkan inna, kita menggunakan harfnya adalah inna. Inna kemudian kalau normalnya setelah inna adalah ismu inna baru khabaru inna. Lalu kalau misalkan kita balik boleh tidak khabarnya inna dulu baru ismu inna? Maka tergantung bentuk khabarnya. Kalau khabarnya berupa mufrad atau jumlah, maka tidak boleh sama sekali. Dibalik seperti itu. Saya ulangi lagi. Kalau khabarnya berupa mufrad, satu kata saja, atau berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah, maka khabarnya tidak boleh diawalkan sebelum isim inna. Harus di akhir. Harus paling akhir kalau khabarnya mufrad atau jumlah. Tapi kalau misalkan khabarnya berupa syibhul jumlah bagaimana? Jika khabarnya berupa syibhul jumlah, di sana ada perincian lagi dari dua. Bisa boleh, bisa wajib. Wafaqanallahu jami'. Boleh dibalik atau harus dibalik. Kapan boleh dibalik? Misalkan kalau khabarnya berupa syibhul jumlah, kalau khabarnya berupa syibhul jumlah, terkadang boleh diawalkan, terkadang harus diawalkan. Kapan boleh diawalkan khabar berupa syibhul jumlah? Jika ismu innanya bentuknya ma'rifah. Jika ismu inna bentuknya ma'rifah dan khabarnya syibhul jumlah, maka boleh khabarnya diawalkan. Boleh di sini maksudnya tidak harus. Berarti kalau misalkan normal isimnya dulu baru khabarnya, maka boleh juga. Kalau dibalik juga boleh khabarnya dulu baru isimnya. Ini kapan? Kalau isimnya ma'rifah dan khabarnya berupa syibhul jumlah. Gitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Di sana ada contoh qauluhu ta'ala, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Inna ilayna iyabahum. Di sana inna. Aku nasbin wa tawkid. Kemudian ilayna ini jar majrur. Ilayna ini jar majrur. Syibhul jumlah sebagai khabaru inna. Syibhul jumlah pasti khabar, nggak mungkin isim inna. Ilayna ini syibhul jumlah. Jar majrur syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabaru inna. Adapun isimnya iyaba. Kata iyaba ini adalah ismu inna mansub. Makanya mansub gitu kan. Iyaba mansub. Ismu inna mansub. Muakhar. Bahwa mudhaf. Katanya tadi harus ma'rifah. Nah, ini ma'rifah. Karena dia mudhaf kepada ma'rifah. Hum itu mudhafun ilaihnya. Dhamir. Dan semua dhamir ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka iyaba sebagai mudhafnya juga jadi ma'rifah. Kalau ismnya ma'rifah seperti ini dan khabarnya berupa syibhul jumlah, maka
Khobarnya boleh diawalkan, boleh. Tidak harus, tapi boleh. Ini kondisi pertama jika khobarnya berupa syubhul jumlah. Boleh dibalik rangkaian. Tapi terkadang ketika khobarnya berupa syubhul jumlah harus dibalik rangkaian. Kapan harus dibalik rangkaiannya? Jika ism inna bentuknya nakirah. Jika ism inna bentuknya nakirah, maka wajib hukumnya, harus hukumnya dibalik rangkaiannya. Khobarnya dulu, baru isimnya yang bentuknya nakirah. Gitu ya. Asalkan Allah jami. Kalau isimnya nakirah dan khobarnya syubhul jumlah harus dibalik. Dan biasanya yang seperti ini akan menunjukkan kalau dibalik, kalau misalkan dibaliknya, meskipun yang yajuz atau yajib, kalau dibalik itu akan menunjukkan makna qasr atau hasr, pembatasan. Misal qauluhu ta'ala inna ma'al usri yusran. Di sana inna harfu nasbin wa taukid. Ma'al usri, ma'a kita tahu ma'a itu termasuk dzaraf. Nah, berarti ma'al usri ini adalah syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam. Sedangkan yusran itu adalah ismu inna, makanya mansub yusran. Ini ismu inna mansub wa huwa muakhar. Wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhir. Ini harus dibalik kalau seperti ini karena khabarnya syibhul jumlah dan isimnya nakiroh, maka harus isimnya di akhir, khabarnya di awal, harus dibalikkan. Misal akhir inna ladaina ankalan, sama persis ladaina itu syibhul jumlah, sedangkan na'am, ladaina itu syibhul jumlah sebagai khabaru inna muqaddam, dan ankalan itu ismu inna bentuknya nakiroh, maka harus di akhir. Ya, saya ulangi lagi mahasiswa sekalian. Jadi terkait dengan urutan ism inna dan kawan-kawannya dan khobar inna dan kawan-kawannya, ini bagaimana kalau khobarnya bentuknya mufrad atau jumlah, maka urutannya harus betul-betul urutan normalnya, yaitu isimnya dulu baru khobarnya yang bentuknya mufrad atau jumlah. Tapi kalau khobar inna dan kawan-kawannya bentuknya syibuhul jumlah, ini sebenarnya ketentuannya persis seperti mubtada khobar. Kalau khobarnya berupa syibuhul jumlah, maka di sana ada pembagian lagi kondisinya. Bisa boleh diawalkan khobarnya, bisa wajib atau harus diawalkan khobarnya. Jadi boleh dibalik rangkaiannya atau wajib dibalik rangkaiannya. Kapan boleh dibalik? Jika khobarnya syibhul jumlah dan isemnya bentuknya ma'rifah. Maka ini boleh dibalik rangkaian. Kapan harus dibalik rangkaiannya? Jika khobarnya berupa syibhul jumlah dan isemnya bentuknya nakirah. Kalau isemnya bentuknya nakirah, khobarnya syibhul jumlah, maka harus dibalik rangkaian. Gitu Ibu ya. Wafaqnallahu jami'an. Ini sebenarnya proses ketentuannya seperti mubtada khobar. Kapan khobar boleh apa? Kapan mubtada harus diakhirkan? Kapan mubtada boleh diakhirkan? Kalau khobarnya berupa syibhul jumlah dan tergantung isim, tergantung mubtadanya. Nah, nakirah atau makrifah. Hal ini soal wahid. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Nama Ustaz. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan Mas sekalian. Di sana masih terkait dengan Inna dan kawan-kawannya. Bagaimana perlakuan Inna dan kawan-kawannya dengan nun wiqayah? Bagaimana kaitannya Inna dan kawan-kawannya dengan nun wiqayah? Karena kita tahu biasanya beberapa faktor yang menasobkan
itu terkadang bisa bersambung dengan nun wiqayah. Termasuk juga fi'lun. Fi'lun itu juga terkadang bersambung dengan nun wiqayah. Bagaimana dengan inna dan kawan-kawannya ini? Naam, pada dasarnya semua huruf ini, semua inna dan kawan-kawannya, enam tadi, inna, anna, ka'anna, lakinna, kemudian la'alla dan laita, enam itu, semuanya boleh bersambung dengan nun wiqayah. Nun wiqayah, misalnya inna bersambung dengan ya mutakalim ditambah nun wiqayah, jadi innani, boleh inni, boleh innani. Anna juga demikian, boleh anni, boleh annani. Lakinni, lakinnani, ka'anni, ka'annani. Boleh semuanya, bahkan termasuk laita dan la'alla, sebenarnya juga boleh bersambung dengan nun wiqayah. Tapi terkait dengan laita, laita itu hampir-hampir kita tidak menemukan laita tanpa nun wiqayah saat bersambung dengan ya mutakalim. Jadi lebih banyak bersambung dengan nun wiqayah jika setelahnya ya mutakalim. Jadi laitani seperti itu. Laitani. Uh, Hampir-hampir kita belum pernah menemukan langsung setelah laita langsung ya mutakalim. Jadi yang lebih banyak penerapannya untuk laita jika bersambung dengan ya mutakalim maka ditambahkan nun wiqayah sebagai penghubung antara kedua. Adapun la'alla justru kebalikan dari laita. La'alla itu lebih sering penerapannya jika bersambung dengan ya mutakallim, kebanyakan tidak menggunakan nun wiqayah. Langsung la'alli. La'alli. Meskipun sebenarnya juga boleh la'allani. Seperti saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya semuanya boleh bersambung dengan nun wiqayah. Hanya saja bagaimana untuk laita dan la'alla. Yang seringnya bagaimana? Laita seringnya selalu menggunakan nun wiqayah, sedangkan la'alla seringnya tidak menggunakan nun wiqayah meskipun boleh juga menggunakan nun wiqayah. Adapun yang lain, yang 4 huruf yang lain itu betul-betul itu hanya pilihan saja. Uh, Tidak ada bedanya menggunakan nun wiqayah atau tidak menggunakan nun wiqayah, sama saja. Wafakan Allah saja. Gitu ya, Bu ya. Assalamualaikum. يبدو أن ليس هناك سؤال. باقي مبحث واحد فقط وهو مبحث قصير. Tersisa satu pembahasan singkat, Ibu-ibu sekalian. Jam'u af'ala alladhi mu'annathuhu fa'ala. Baik, kita tahu mungkin bahkan sejak di akhir semester 2 dulu eh, pada saat membahas al-mamnu minas sharf, kita mengetahui bahwasanya ada beberapa kata sifat dengan wazn af'al. Af'al seperti a'ma, a'raj, kemudian eh, kebanyakan nama untuk mudzakkar seperti ahmar, akbar, azraq, aswad, abyad, dan seterusnya, asmar, asfar. Kemudian juga akhor, akhor itu juga wazinnya af'al sebenarnya. Itu adalah kata sifat. Kata sifat wazinnya af'al. Baik, kata sifat yang wazinnya af'al, maka muannasnya bentuknya fa'la'u, wazinnya fa'la'u. Kata sifat yang wazinnya af'alu, af'alu ini untuk mudzakkar. Sedangkan untuk muannas maka wazinnya fa'la'u. Makanya untuk warna kita dulu pelajari warna itu kalau untuk mudzakkar wazinnya af'alu, misalkan abyadu, aswad, yang paling kelihatan aswad. Contohnya lebih mudah. Aswad, misalkan hajar. Hajar itu kita katakan aswad, al-hajar al-aswad.
Makanya aswad karena hajar itu mudzakkar. Tapi kalau misalkan habbah, habbatun, habbah itu muannas, maka pakai wazan fa'ala jadinya sauda. Gitu kan Ibu ya? Masuk jami. Itu bisa dikiaskan kepada yang lain juga. Jadi kalau mudzakkar af'alu, kalau muannas fa'ala. Tinggal mengikuti polanya saja. Lalu bagaimana bentuk jamaknya? Nah, di sini disebutkan oleh Asy'arih yujma'u ala fu'l bil mudzakkar wal muannas. Bentuk jamak baik untuk jamak mudzakkar maupun jamak muannas sama. Fu'lun, fu'lun. Umur, sekarang seperti kalau warna seperti itu. Tapi di sini yang dicontohkan di sini bukan warna, di sana ada beberapa sebutan, sebenarnya sebutan untuk cacat ini. Hadzal rajulu a'raj. A'raj, kemudian muannasnya al-mar'atu arja'u. Fa'ala wazn. A'raj, arja. A'raj itu yang kakinya uh, cacat sebelah. Baik. A'raj untuk mudzakkar, arja untuk muannas. Kalau jamak bagaimana? Haula'ir rijalu urjun. Haula'in nisa'u urjun. Jadi fu'lun, waznnya fu'lun. Tinggal mengikuti wazn. Jadi af'alu, fa'ala'u, fu'lun. Begitu ya, Bu ya. Wafaqan Allah jami. Contoh lain berikutnya misalnya abkam, abkam yang tidak bisa berbicara. Berbisa. Abkam. Ini mudzakkar. Kalau muannasnya bakma'u ala wazni fa'la'u. Sedangkan bentuk jamaknya bukmun baik untuk mudzakkar maupun muannas. Nah, ini bukmun. Kata bukmun insya Allah tidak asing. Di mushaf kita terkadang menemukan. Kemudian di sana ada contoh yang lain a'war. A'war itu cacat matanya sebelah seperti sifatnya Dajjal. Innahu a'war wa ma rabbuka bi'awar. A'war ini sifat untuk mudzakkar, wazannya af'alu. Sedangkan untuk muannats wazannya fa'ala'u, jadinya awra'u. Sedangkan bentuk jamaknya aur, itu jamak ini baik untuk mudzakkar maupun Allah jami'an. Hal ini soal ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo. Oke, Ustadz. Hmm? Insya Allah tidak ada kendala Ibu ya. Mudah ya untuk murajaah malam hari ini. Di sana terkait dengan Inna dan kawan-kawannya ini bukan pembahasan yang asing dan juga eh, ini Dibaca jamak aja ya, Bang. dari af'al. Masukkan dalam janji. In kana laisa ladakum su'al, rubbama naktafi wa ya. Ya, Ustadz. Yang pembahasan yang terakhir ini tadi, mungkin ada contoh yang lain kita terkadang membacanya di mushaf yaitu kata hur, wahurun na'im. Hur itu dari itu adalah bentuk jamak. Oh, Mufradnya ahwar, mufradnya ahwar. Hur, wahurun na'im sifat dari para bidadari. Baik, insya Allah berarti di pertemuan akan datang, semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik, kita akan melanjutkan murojaah ad-darsu al-khamis. Ad-darsul khamis, di sana pembahasannya insya Allah mudah. Harus kita sudah selama pelajari, jadi kita merojaah. Insya Allah. Nah, mabahasnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak
mabahis pada ad-darsu ar-rabi'. Jadi insya Allah semoga bisa segera selesai untuk merajaah ad-darsul khamis, kemudian kita bisa lanjutkan pelajaran kita belajar kita garis berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik. هل من سؤال قبل أن نختم؟ لا يوجد. إن كان ليس لديكم سؤال فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلم. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا. ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah menyertai kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang di mana pun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan saleh dan bertakwa. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang saleh dan saleh. Dan semoga terlahir dari generasi yang terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan menerima semua amal kita. Semoga Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقِ عطاشهم وارحم أراذلهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك أشهد لا أن لا إله إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب السلام إليك. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ. جزاكم الله خيرا